Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Raya Ramadhani dengan NIM 24142101, kelas PBS 3D. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak bisnis dan kepailitan. Apa sih kontrak bisnis itu? Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Nah, pasti dalam kontrak bisnis itu ada unsur-unsurnya. Nah, agar kontrak sah secara hukum, jadi harus memenuhi yang pertama ada kesepakatan para pihak, yang kedua ada kecakapan hukum atau dewasa tidak di bawah pengampuan, yang ketiga ada objek tertentu seperti jelas apa yang diperjanjikan, dan yang terakhir ada sebab yang halal tidak melanggar hukum. Nah, dalam kontrak bisnis ada tujuannya, yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua mengatur hak dan kewajiban, yang ketiga ada mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis, dan yang keempat ada melindungi kepentingan para pihak. Nah, ada pun contohnya. Yang pertama ada kontrak jual beli, yang kedua ada kontrak kerjasama usaha, yang ketiga ada kontrak sewa menyewa, dan yang keempat ada kontrak pembiayaan atau leasing. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah keadaan hukum ketika seorang debitur atau perusahaan tidak mampu membayar utang kepada krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kepailitan dan PKPU. Ada syarat kepailitan. Seorang debitur harus dinyatakan pailit jika yang pertama yaitu memiliki minimal 2 kreditur, dan yang kedua tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Adapun akibat hukum kepailitan yaitu yang pertama, harta debitur menjadi harta pailit. Yang kedua, pengurusan harta dilakukan oleh kurator. Yang ketiga, debitur kehilangan hak mengelola asetnya, dan yang terakhir yang keempat, pembayaran utang dilakukan secara proporsional kepada kreditur. Adapun tujuan kepailitan. Nah, tujuannya yaitu melindungi hak kreditur, memberikan kepastian penyelesaian utang, dan yang terakhir ada mencegah kecurangan debitur. Ada juga hubungan kontrak bisnis dengan kepailitan. Nah, yang pertama ada kontrak bisnis sering menjadi dasar timbulnya utang. Yang kedua, jika kontrak tidak dipenuhi atau wan prestasi, dapat berujung gugatan atau kepailitan. Yang ketiga, kontrak yang jelas dapat meminimalkan risiko pailit. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dalam kepailitan, pelaksanaan kontrak bisa dihentikan atau disesuaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.